Selanjutnya yaitu latar belakang. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif dalam menghadapi transformasi digital yang pesat. Makroni Ngehe yang didirikan oleh Reza Nurhiman pada tahun 2013 ini merupakan contoh sukses bagi UKM makanan ringan yang berkembang dari ide sederhana menjual makaroni goreng pedas hingga menjadi brand ternama dengan ekspansi ke berbagai wilayah di Jawa dan Bali. Keberhasilan makaroni Ngehe ini terletak pada kemampuan inovasinya dalam menciptakan produk camilan yang belum banyak digarap, brand identiti yang unik dengan nama Ngehe yang mencerminkan gaya hidup anak muda, serta strategi pemasaran digital yang berani dan dekat dengan generasi muda. Selain itu, kolaborasi dengan reseller dan sistem franchise ini turut memperkuat ekosistem bisnisnya. Namun, kesuksesan ini juga menghadirkan tantangan dalam mengelola pertumbuhan bisnis, mempertahankan konsistensi kualitas, beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen, dan juga mengelola struktur organisasi yang semakin kompleks. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa saja jenis sumber daya yang dibutuhkan oleh marketing Neo untuk mengembangkan inovasi produk dan bisnisnya. Yang kedua, bagaimana proses peluncuran ide inovatif dalam bentuk produk atau layanan baru dapat diaplikasikan secara efektif dalam bisnis marketing Neo. Yang ketiga, melalui strategi apa marketing Neo dapat memperoleh dan mengelola sumber daya tersebut secara efektif. Dan yang terakhir yaitu apa langkah yang dapat diambil marketing Neo untuk mengelola perubahan yang terjadi terhadap struktur organisasi dan dinamika internal akibat inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan sumber daya yang inovatif, yang kedua analisis strategi pengelolaan sumber daya, yang ketiga deskripsi proses peluncuran produk baru, yang keempat yaitu penyusunan langkah strategis transformasi organisasi. Lalu untuk yang manfaatnya, yang pertama bagi akademis, referensi ilmiah studi inovasi UKM, yang kedua praktis, inspirasi bagi pelaku UMKM makanan ringan, dan yang terakhir yaitu kebijakan, masukan program pemberdayaan UMKM yang inovatif. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada tematik, geografis, dan juga metodologis. Untuk yang tematik dulu, meneliti strategi inovasi bisnis UMKM makanan ringan melalui yang pertama, identifikasi kebutuhan sumber daya, yang kedua, strategi akuisisi dan pengelolaan sumber daya, yang ketiga, proses peluncuran produk inovatif, yang keempat, transformasi organisasi akibat inovasi, yang kelima, analisis STP dan SWOT, yang keenam yaitu rekomendasi inovasi untuk keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu fokus pada geografis. Studi pada 5 wilayah utama operasional makroekonominya yaitu ada yang pertama Jakarta, pusat inovasi dan ekspansi awal, yang kedua ada Jawa Barat, konsumen muda dan komunitas kreatif, yang ketiga Jawa Tengah, pasar semi urban dengan daya beli tinggi, yang keempat Jawa Timur, Surabaya sebagai pasar digital muda, yang kelima yaitu di Bali, adaptasi produk untuk wisatawan dan budaya lokal. Yang terakhir, fokus metodologis ini yang pertama ada pendekatan deskriptif kualitatif, yang kedua ada studi literatur dan studi kasus, yang ketiga analisis STP dan SWOT, yang keempat simulasi ide inovatif, dan yang terakhir yaitu observasi pasar digital dan e-commerce. Oke teman-teman, saya akan mempresentasikan UKM yang kami pilih, yaitu kami memilih UKM Makroni Ngehe. Kenapa? Karena Makroni Ngehe ini sudah sangat familiar atau sangat famous pada kalangan remaja atau usia Gen Z. Makroni Ngehe ini berdiri pada tahun 2013 di Jakarta, dan produk Makroni Ngehe ini ada beberapa varian, banyak banget. Dan Ngehe ini namanya tuh unik sehingga banyak orang yang kenal dan kayak apa sih ngehe itu. Jadi pada saat zaman 2013 sampai 2019 itu banyak orang yang emang just tip makroni ngehe dari kota-kota besar ke kabupaten kayak gitu. Nah, keunggulan dari produk ngehe itu apa? Jadi keunggulannya adalah mereka ini punya bumbu yang khas atau bumbu racikan sendiri sehingga kayak orang-orang tuh kayak pengen mencicipinya gitu. Terus sistem pengemasannya juga sangat unik karena dia tuh kayak sangat kecil dan minimalis sehingga orang-orang yang membeli itu penasaran dan ingin membeli banyak kayak gitu. Dan makroni ngehe ini juga dia itu memiliki pendekatan komunikasi visual yang bagus karena dia produknya warnanya merah, dan juga dia ada beberapa keunggulan dari desainnya yang emang banyak dikenal oleh orang-orang. Kemudian untuk target konsumen dari ngehe makroni ngehe ini adalah individu berusia 15-30 tahun khususnya, yaitu pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda di kota-kota besar. Nah, di kota-kota kecil atau kabupaten biasanya orang-orang itu berbondong-bondong untuk membuka just tip, sehingga banyak orang yang bisa mencoba makroni ini pada saat zaman itu. Kemudian proses produksinya, makroni ngehe ini menggunakan metode deep frying, yaitu pengeringan bercampur dengan bumbu kering untuk meminimalisir banyaknya kadar minyak.
Kemudian untuk materialnya, jadi dia tuh pakai bumbu kering yang diracik sendiri oleh pabrik ngehe. Kemudian dia juga menggunakan bahan baku utama yang berkualitas tinggi. Kemudian pada proses produksi atau distribusinya, makaroni ngehe ini menggunakan sistem multi channel distribution, di mana dia itu membuka beberapa outlet di kota-kota besar yang bisa memudahkan mengakses kota-kota kecil di berbagai daerah di Jawa Timur khususnya. Kemudian dia juga bekerja sama dengan jasa ekspedisi untuk mempermudah distribusi produknya. Kemudian di aspek keuangan dari makaroni ini, dia tuh dikelola secara mandiri oleh pemiliknya. Kemudian dia juga menggunakan sistem pembiayaan internal. Kemudian makaroni ngehe ini juga memperluas sumber pendanaannya dengan membuka peluang kemitraan usaha yaitu franchise, tapi hanya di beberapa kota-kota besar karena dia menjaga agar barang ngehe ini lebih otentik atau lebih susah dicari kayak gitu. Inovasi dari produk ini adalah dia menggunakan peralatan modern, yaitu menggunakan alat-alat yang canggih untuk proses deep frying dan juga pengemasannya agar lebih higienis dan cepat untuk memperkecil biaya operasionalnya. Kemudian dia juga menggunakan teknologi informasi digital seperti penggunaan Instagram, TikTok untuk menjadi alat pemasaran utamanya untuk membangun brand awareness dan lebih menjangkau konsumen secara luas. Kemudian strategi implementasi inovasi makaroni ngehe ini, dia pertama adalah melakukan riset selera pasar masyarakat di Indonesia. Kemudian dia juga mencoba eksperimen produk baru dan juga melakukan pelatihan tim produksi untuk melakukan peluncuran produk baru. Ini dilakukan agar lebih mengikuti tren yang ada sesuai dengan rasanya. Jadi, waktu dan tempat kegiatannya itu dilakukan di sekitar Surabaya Timur, dekat ITS, karena kebetulan lokasi kita juga bertinggalnya di dekat ITS, Kecamatan Sukolilo. Maka dari itu kita mengambilnya di lokasi dekat ITS. Lalu di bulan Mei kita melakukan penyusunan instrumen, lalu studi-studi literatur dan laporan terkait UKM, inovasi, serta studi kasus tentang makaroni ngehe. Lalu pemetaan masalah, setelah itu penyusunan proposal assignment-nya. Nah, di bulan Juni baru kita finalisasi assignment-nya, lalu review dan revisi, dan membuat analisis data dengan pendekatan STP, SWOT, dan ide inovasi berbasis studi literatur. Diagram alir kita yaitu identifikasi masalah terlebih dahulu, lalu studi literatur dan data sekundernya, lalu menganalisis datanya, lalu penyusunan strategi inovasinya, setelah itu kesimpulan dan penyusunan finalisasi. Lalu teknik pengumpulan datanya kita menggunakan studi dokumen dan literatur dengan dokumen sekunder, dan simulasi kuesioner dan survei konsumen yang dibagikan kepada konsumen masyarakat makaroni ngehe. Dan selanjutnya ada analisis STP dari makaroni ngehe ini sendiri, memiliki segmenting demografis dari usia 15 sampai 30 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Selanjutnya ada segmenting psikografis, di mana konsumen dari makaroni ngehe ini adalah para penyuka makanan pedas yang sedang mengikuti tren dan menyukai brand yang unik dan kuat. Selanjutnya ada segmenting geografis, di mana segmenting makaroni ngehe ini berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, dan Denpasar. Selanjutnya ada segmenting secara perilaku, yakni digital native, di mana konsumen makaroni ngehe ini aktif di media sosial dan terbiasa untuk membeli makanan secara online. Selanjutnya ada targeting, di mana makaroni ngehe ini memiliki 3 target utama konsumen. Yang pertama, konsumen muda yang memiliki gaya hidup aktif pada digital. Yang kedua adalah pasar kelas menengah yang mengutamakan cita rasa, harga, dan visual brand yang menarik. Selanjutnya ada yang ketiga, konsumen yang menghargai produk ini dengan identitas yang kuat dan kekinian. Selanjutnya ada positioning, di mana makaroni ngehe ini memposisikan dirinya sebagai cemilan pedas kekinian yang mencerminkan gaya hidup urban anak muda zaman sekarang.
dengan melakukan pendekatan branding yang persuasif dan digital oriented, serta menjadi pelopor dalam segmen makaroni pedas di Indonesia. Nah, berdasarkan analisis SWOT yang gambar di bawah ini, makaroni Ngehe itu memiliki kekuatan utama dalam hal identitas merek yang kuat, inovasi produk yang konsisten, serta strategi pemasaran digital yang efektif. Sistem distribusi yang fleksibel juga menjadi nilai tambah dalam menjangkau pasar yang luas. Namun, makaroni Ngehe ini masih menghadapi kelemahan dalam hal ketergantungan pada tren makanan pedas, keterbatasan skala produksi, dan resiko kualitas jaringan pada franchise yang inkonsisten. Lalu peluang besarnya terbuka melalui ekspansi pasar luar Jawa dan regional, serta pengembangan produk sehat yang sesuai dengan tren konsumen saat ini. Kolaborasi digital dengan influencer dan pemanfaatkan sistem CRM juga menjadi alat potensial untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sisi lain, ada ancaman dari kompetitor baru, kenaikan biaya bahan baku, serta perubahan preferensi konsumen dan regulasi pangan menjadi tantangan eksternal yang perlu segera diantisipasi. Selanjutnya, analisis keunggulan dibandingkan kompetitor. Yang pertama ada citra merek yang kuat dan berbeda. Nah, makaroni Ngehe sendiri ini udah punya nama yang unik ya, dengan namanya yang Ngehe itu yang mudah diingat dan memiliki daya tarik emosional tersendiri. Lalu yang kedua ada inovasi produk yang konsisten dengan selalu menghadirkan varian produk baru. Contohnya seperti bihun goreng pedas, cimol pedas, dan makaroni basah. Untuk yang ketiga ada pemasaran berbasis media sosial dengan strategi digital marketingnya itu selalu konsisten. Jadi punya engagement tinggi dan bisa viral secara organik gitu. Lalu yang keempat ada sistem distribusi dan kemitraan yang adaptif dengan mengkombinasikan distribusi langsung dari e-commerce serta sistem reseller dan franchise. Lalu yang kelima ada koneksi emosional dengan konsumen dengan pendekatan bahasanya yang santai, lalu visual dari kontennya yang dinamis, dan juga storytelling dari makaroni Ngehe sendiri. Lalu yang keenam ada keunggulan operasional yang terstruktur dengan proses produksi, pengemasan, hingga pengendalian kualitas itu dilakukan secara tepat pada SOP-nya. Nah, ide inovasi dari kelompok kami yaitu pengembangan sub-brand yaitu Ngehe Healthy. Nah, ini Ngehe Healthy itu pakai penggunaan teknologi penggorengan yaitu vakum frying dalam proses produksinya. Karena vakum frying ini bisa menghasilkan produk itu kadar minyaknya itu lebih rendah. Nah, renyahnya juga tahan lama dan juga sehat secara nutrisi. Kan biasanya kalau digoreng pakai alat biasa itu nutrisinya jadi berkurang gitu. Nah, vacuum frying ini juga bisa memungkinkan ekspansi produk baru. Itu seperti sayuran-sayuran gini yang bisa menyasar ke segmen konsumen yang lebih luas, bisa ke anak-anak ataupun orang tua juga. Lalu juga kita mengurangi limbah dan risiko degradasi akibat penggorengan yang berulang. Nah, untuk alasan pemilihan inovasi kenapa kita pakai teknologi vacuum frying itu karena bisa menjawab dari tantangan utama yang dihadapi makaroni Ngehe yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, konsumen saat ini itu semakin sadar akan pentingnya makanan sehat. Lalu, teknologi vacuum frying masih belum banyak digunakan oleh UMKM makanan ringan di Indonesia dan juga keselarasan dengan peluang ekspansi pasar dan retail modern. Untuk dampak dan inovasi sendiri itu bisa membentuk persepsi bahwa makanan Ngehe itu peduli terhadap kesehatan konsumen dan mendukung gaya hidup sehat, serta menurunkan limbah minyak dan risiko lingkungan. Lalu mendukung prinsip keberlanjutan yaitu sustainable itu dan juga memungkinkan pembentukan sub-brand atau label baru seperti Ngehe Healthy yang juga sudah disebutkan sebelumnya itu untuk mendominasi pasar makanan sehat ringan berbasis lokal. Lalu juga membuka peluang masuk ke segmen pasar baru. Selanjutnya ada strategi implementasi inovasi, di mana yang pertama kita dapat melakukan riset produk dan uji laboratorium. Kita bisa melakukan kolaborasi dengan lembaga riset pangan atau teknik teknologi pertanian untuk mengembangkan formula produk vacuum fried yang ideal
dan dilakukan uji coba dari tekstur, rasa, dan masa simpan pada varian produk yang diolah dengan vacuum frying tersebut. Selanjutnya, kita bisa melakukan investasi peralatan dan pelatihan SDM, di mana kita mengalokasikan dana investasi untuk melakukan pembelian dari unit mesin vacuum fryer skala UKM, serta kita memberikan pelatihan khusus bagi tim produksi untuk mengoperasikan alat tersebut dan memantau mutu hasil produksi secara konsisten. Selanjutnya, kita bisa mengembangkan branding baru untuk lini sehat, di mana kita bisa membuat sub-brand khusus misalnya Ngehe Healthy atau Light Series dengan tampilan kemasan yang informatif, estetik, tapi